Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elo Rosyadul Hasana. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas besar saya, yaitu membuat RPP dan media pembelajaran. Di sini saya memilih mata pelajaran yaitu dasar desain grafis dengan KD 3.4 dan KD 3.5. Sini mata pelajaran dasar desain grafis kelas 10 semester ganjil. Materi pokoknya format gambar, alokasi waktu 2x1 JP atau 2x45 menit. Kompetensi inti, KI 3 berkaitan dengan pengetahuan, KI 4 berkaitan dengan keterampilan. Selanjutnya, kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Yang pertama, kompetensi pengetahuan KI 3. KD 3.4 mendiskusikan berbagai format gambar. Dengan IPK menjelaskan pengertian format gambar, menjelaskan berbagai macam format gambar, membandingkan gambar vektor dan gambar map. Yang kedua, kompetensi keterampilan atau KI 4. Dengan KD 4.4 menempatkan berbagai format gambar. IPK menyimpan gambar dengan format pilihan, menampilkan ekstensi file gambar vektor dan gambar bitmap. Tujuan pembelajaran, setelah melakukan kegiatan pembelajaran, peserta didik diharapkan 1. Melalui ceramah menyimak materi media pembelajaran dan tanya jawab, peserta didik mampu menjelaskan pengertian format gambar dengan benar dan percaya diri. 2. Melalui ceramah menyimak materi media pembelajaran dan tanya jawab, peserta didik mampu menjelaskan berbagai format gambar dengan benar dan percaya diri. 3. Melalui ceramah menyimak materi media pembelajaran dan tanya jawab, peserta didik mampu membandingkan gambar vektor dan gambar bitmap dengan benar dan percaya diri. Yang keempat, melalui ceramah video pembelajaran dan tanya jawab, peserta didik mampu menyimpan gambar dengan format pilihan dengan baik dan bertanggung jawab. Melalui ceramah mengamati video dan tanya jawab, peserta didik mampu menampilkan ekstensi file gambar vektor dan gambar bitmap dengan benar. Selanjutnya, materi yang akan dipelajari, yang pertama pengertian format gambar, kedua macam-macam format gambar, ketiga gambar vektor dan bitmap, yang keempat langkah-langkah menyimpan gambar dengan format pilihan. Metode pembelajaran, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan saintifik. Pendekatan ini berkaitan dengan ilmiah yang menyangkut dengan pengumpulan data. Model yang digunakan project based learning. Pada model ini menggunakan proyek atau kegiatan sebagai media. Metode ceramah, pengamatan video, tanya jawab, dan diskusi. PBL Sintak ada 5. Selanjutnya, media dan alat pembelajaran. Media belajar ada media interaktif Powtoon, internet, video pembelajaran, alat atau bahan, smartphone, dan laptop. Sumber belajar ada 2, yaitu sumber dari buku dan sumber dari internet. Sumber dari buku dengan judul Dasar Desain Grafis kelas 10A dan Dasar Desain Grafis C2 kelas 10. Yang bersumber dari internet, LMS yang digunakan, WhatsApp Group, Google Classroom, web meeting yang digunakan, Google Meet dan Zoom, referensi video YouTube, dan media. Selanjutnya, kegiatan pembelajaran. Yang pertama, pendahuluan. Kegiatannya persiapan. Guru menyiapkan perangkat dan koneksi untuk memasuki kelas online dengan memberikan link Google Meet. Yang kedua, doa dan salam pembuka. Guru mengucapkan salam dan guru mengajak peserta didik untuk memulai pembelajaran dengan doa yang dipimpin oleh ketua kelas. Peserta didik membalas salam dengan baik dan sopan. Ketua kelas memimpin doa. Kegiatan ini dilakukan secara sinkron atau Google Meet. Menyanyikan lagu Indonesia Raya, guru mengajak siswa untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Selanjutnya absensi, guru melakukan presentasi secara manual dan online pada link yang telah dibagikan. Peserta didik menjawab absensi guru dan mengisi absensi secara online. Menggunakan Google Meet dan Google Form. Selanjutnya apersepsi, guru mengulas materi pada pertemuan sebelumnya. Peserta didik menyimak ulasan materi sebelumnya.
Motivasi, guru memberikan motivasi dengan menunjukkan contoh nyata, memutarkan video, memberikan reward kepada peserta didik yang aktif saat pembelajaran berlangsung. Tujuan pembelajaran, guru menjelaskan tujuan pembelajaran dari materi yang akan disampaikan. Selanjutnya ke kegiatan inti, yang pertama orientasi peserta didik kepada masalah. Guru memberikan penjelasan tentang format gambar melalui media pembelajaran Proton. Guru juga memberikan waktu peserta didik untuk bertanya. Peserta didik menyimak penjelasan dengan sesama. Peserta didik dapat menanyakan hal-hal yang berkaitan dengan materi yang dipresentasikan oleh guru. Yang kedua, mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Di sini guru membentuk kelompok diskusi, guru meminta perwakilan kelompok untuk membuat grup di WhatsApp. Peserta didik membentuk kelompok dan masuk ke masing-masing grup WhatsApp. Yang selanjutnya membimbing penyelidikan individu maupun kelompok. Di sini guru mengarahkan siswa untuk melakukan diskusi dengan kelompoknya. Guru juga mengarahkan siswa menulis hasil diskusi pada LKPD. Peserta didik menuliskan hasil diskusi pada LKPD. Selanjutnya menyajikan hasil diskusi. Guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menyajikan hasil diskusi kelompok. Guru juga meminta peserta didik untuk melakukan evaluasi proses pembelajaran. Selanjutnya menanya dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Guru membuka pertanyaan jika ada yang belum memahami materi yang telah disampaikan. Peserta didik dapat bertanya tentang materi yang masih belum dipahami. Guru memberikan evaluasi pembelajaran berupa soal terkait dengan materi. Peserta didik mengerjakan evaluasi pembelajaran yang diberikan oleh guru. Selanjutnya kegiatan penutup, yang pertama ada refleksi. Guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk memberikan kesimpulan mengenai pembelajaran pada pertemuan hari ini. Peserta didik memberikan kesimpulan mengenai pembelajaran. Yang kedua, program tindak lanjut. Guru memberikan rangkaian kegiatan yang akan dilakukan pada pertemuan selanjutnya. Yang ketiga, doa dan salam penutup. Guru mempersilahkan kepada peserta didik untuk berinisiatif memimpin doa. Guru memberikan salam penutup. Selanjutnya ada penilaian proses dan hasil belajar. Instrumen dan teknik penilaian. Yang pertama, teknik penilaian ada 3 ranah. Yang pertama, ranah sikap, bentuk penilaian observasi, waktu penilaian saat pembelajaran. Yang kedua, ranah pengetahuan, bentuk penilaian tertulis online, waktu penilaian saat pembelajaran. Ranah ketiga yaitu keterampilan, bentuk penilaian penugasan, waktu penilaian saat pembelajaran atau setelah pembelajaran. Selanjutnya ada instrumen penelitian, di sini ada 3, sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Nilai sikap diambil pada saat pembelajaran online berlangsung, pengetahuan diambil dengan tes tulis, keterampilan diambil dari hasil presentasi atau diskusi tentang format gambar. Selanjutnya, rencana tindak lanjut. Di sini ada 2, remedial dan pengayaan. Remedial dilakukan bagi peserta didik yang capaian KD-nya belum tuntas. Tahapan remedial dilaksanakan melalui remedial teaching atau tutor sebaya atau tugas dan diakhiri dengan tes. Yang kedua, pengayaan. Pengayaan ini dilakukan bagi peserta didik yang sudah mencapai nilai ketuntasan Selanjutnya, pada berikutnya, mata pelajaran dasar desain grafis kelas 10 semester ganjil, materi pokok, scanning gambar atau ilustrasi atau teks. Alokasi waktu 2x1 JP atau 2x45 menit. Kompetensi inti KI, KI 3, dan KI 4. Kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Yang pertama, kompetensi pengetahuan atau KI 3, KD 3.5 menerapkan prosedur scanning gambar atau ilustrasi atau teks dalam desain. Dengan IPK, menjelaskan pengertian scanner, menjelaskan fungsi dari scanning, menjelaskan jenis-jenis scanner, menguraikan prosedur scanning gambar atau ilustrasi atau teks dalam desain. Selanjutnya, kompetensi keterampilan atau KI 4, KD 4.5 melakukan proses scanning gambar atau ilustrasi atau teks dengan alat scanner dalam desain.
Dengan IPK mengoperasikan proses scanning gambar atau ilustrasi teks, menampilkan hasil scanning gambar atau ilustrasi atau teks. Berikutnya, tujuan pembelajaran. Setelah melakukan kegiatan pembelajaran, peserta didik diharapkan 1. Melalui ceramah mengamati media pembelajaran dan tanya jawab, peserta didik mampu menjelaskan pengertian scanner dengan benar dan percaya diri. Yang kedua, melalui ceramah mengamati media pembelajaran dan tanya jawab, peserta didik mampu menjelaskan fungsi dari scanning dengan benar dan percaya diri. Yang ketiga, melalui ceramah mengamati media pembelajaran dan tanya jawab, peserta didik mampu menjelaskan jenis-jenis scanner dengan benar dan percaya diri. Yang keempat, melalui ceramah mengamati media pembelajaran dan tanya jawab, peserta didik mampu menguraikan prosedur scanning gambar atau ilustrasi atau teks dalam desain dengan benar dan percaya diri. Yang kelima, melalui ceramah mengamati video pembelajaran dan tanya jawab, peserta didik mampu mengoperasikan proses scanning gambar atau ilustrasi atau teks dengan baik dan bertanggung jawab. Yang keenam, melalui ceramah mengamati video pembelajaran dan tanya jawab, peserta didik mampu menampilkan hasil scanning gambar atau ilustrasi teks dengan baik dan bertanggung jawab. Selanjutnya, materi pembelajaran ada pengertian scanner, fungsi scanning, jenis scanner, prosedur scanning, langkah-langkah scanning. Metode pembelajaran, pendekatan menggunakan pendekatan saintifik, model yang digunakan project-based learning secara daring, metode ceramah, pengamatan video, tanya jawab, dan diskusi. PPL Sintak 1, orientasi peserta didik pada masalah aktual dan otentik secara daring. Sintak 2, mengorganisasikan peserta didik untuk belajar secara daring. Sintak 3, membimbing penyelidikan individu dan kelompok secara daring. Sintak 4, mengembangkan dan menyajikan hasil karya secara daring. Sintak 5, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah secara daring. Selanjutnya, media dan alat pembelajaran. Media belajar yang digunakan, media pembelajaran tonton, internet, video pembelajaran. Alat atau bahan, smartphone, laptop, dan alat scanning. Sumber belajar, ada buku dengan judul Dasar Desain Grafis, kelas 10A. Sumber dari internet, LMS yang digunakan, WhatsApp Group, Google Classroom. Web meeting yang digunakan, Google Meet dan Zoom. Referensi video pembelajaran dari YouTube dan media pembelajaran dari internet. Selanjutnya, kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran hampir sama dengan PKD sebelumnya, yaitu pada pendahuluan ada kegiatan persiapan, guru menyiapkan perangkat dan koneksi untuk memasuki kelas online, lalu doa dan salam pembuka, guru mengucapkan salam, guru mengajak peserta didik untuk memulai pembelajaran dengan doa, lalu menyanyikan lagu Indonesia Raya, guru mengajak siswa untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Selanjutnya absensi, guru melakukan presensi secara manual dan online melalui link yang telah dibagikan. Selanjutnya persepsi, guru mengulas materi pertemuan sebelumnya. Motivasi, guru memberikan motivasi dengan menunjukkan contoh nyata, memutarkan video, memberikan reward kepada peserta didik yang aktif saat pembelajaran berlangsung. Tujuan pembelajaran, guru menjelaskan tujuan pembelajaran dari materi yang akan disampaikan. Selanjutnya kegiatan inti. Yang pertama, orientasi peserta didik kepada masalah. Guru memberikan penjelasan tentang scanning gambar, lalu guru memberikan waktu kepada peserta didik untuk bertanya. Yang kedua, mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Guru membentuk kelompok diskusi, guru meminta perwakilan kelompok untuk membuat grup di WhatsApp. Yang ketiga, membimbing penyelidikan individu maupun kelompok. Di sini guru mengarahkan siswa untuk melakukan diskusi dan guru mengarahkan siswa untuk menulis hasil diskusi di LKPD. Yang keempat, menyajikan hasil diskusi. Guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menyajikan hasil diskusi kelompok. Guru juga meminta peserta didik untuk melakukan evaluasi proses pembelajaran. Yang kelima, menanya dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Guru membuka pertanyaan jika ada peserta didik yang belum memahami materi yang telah disampaikan. Guru juga memberikan evaluasi pembelajaran berupa soal terkait dengan materi.
Yang selanjutnya kegiatan penutup, refleksi, guru memberikan kesempatan peserta didik untuk memberikan kesimpulan. Program tindak lanjut, guru memberikan rancangan kegiatan yang akan dilakukan pada pertemuan selanjutnya. Doa dan salam penutup, guru mempersilakan kepada peserta didik untuk memimpin doa, guru mengucapkan salam. Selanjutnya penilaian proses dan hasil belajar. Pertama, instrumen dan teknik penilaian. Yang pertama, teknik penilaian. Di sini ada 3, ranah sikap, ranah pengetahuan, ranah keterampilan. Selanjutnya, instrumen penilaian. Di sini juga ada 3, sikap, pengetahuan, keterampilan. Nilai sikap diambil pada saat pembelajaran online berlangsung. Nilai pengetahuan diambil dengan tes tertulis online dengan teknik penilaian, tes tertulis online atau menggunakan Google Form. Untuk instrumen soal tes online, kisi-kisi menelaah proses scanning gambar atau ilustrasi atau teks dengan alat scanner dalam desain. Yang ketiga, keterampilan. Nilai keterampilan diambil pada saat presentasi atau diskusi tentang proses scanning gambar atau ilustrasi atau teks dengan alat scanner dalam desain. Selanjutnya, rencana tindak lanjut di sini ada 2, remedial dan pengayaan. Remedial dilakukan bagi peserta didik yang belum tuntas. Untuk pengayaan diberikan kepada peserta didik yang sudah mencapai nilai ketuntasan. Di sini saya menggunakan Powtoon untuk membuat media pembelajaran. Berikut adalah hasil media pembelajaran. Di sini ada keterangan bahwa hari ini kita akan mempelajari tentang format gambar dan scanning gambar. Materi pertama mendiskusikan berbagai format gambar, menempatkan berbagai format gambar. Selanjutnya di sini ada tujuan pembelajaran. Pengertian dari format gambar adalah cara terstandarisasi untuk mengangkut dan menyimpan gambar digital. Selanjutnya jenis-jenis format gambar. Jenis-jenis format gambar dibagi menjadi 2, yaitu gambar vektor dengan gambar bitmap. Yang pertama, gambar vektor terlebih dahulu. Di sini terdapat pengertian dari vektor adalah gambar terbuat dari beberapa titik dan garis atau poligon. Ciri-ciri dari gambar vektor. Yang pertama, ukuran relatif kecil tidak akan besar apabila gambar diperbesar. Ukuran gambar tidak mempengaruhi kualitas gambar. Tampilan gambar yang dihasilkan kurang nyata dan kurang natural. Selanjutnya, contoh format gambar vektor. Yang pertama ada SVG, AI, PDF, dan CDF. Di sini dijelaskan satu persatu, mulai dari SVG, lalu AI, lalu PDF, dan yang terakhir CDR atau Corel Draw.
Selanjutnya masuk di gambar bitmap. Di situ ada pengertian dari gambar bitmap, lalu jenis format gambar bitmap. Yang pertama dijelaskan format file gambar bitmap BMP. Lalu GIF. Selanjutnya PNG. Dan yang terakhir JPG. Selanjutnya, di sini perbedaan antara gambar vektor dengan gambar bitmap. Di sini juga ada video tentang cara menyimpan file format gambar di aplikasi CorelDRAW. Sebelum lanjut ke materi selanjutnya, di sini saya menambahkan evaluasi berupa beberapa pertanyaan. Jika sudah disertai dengan jawaban dengan tanda centang warna hijau. Di sini ada 5 pertanyaan untuk mengetahui seberapa baik peserta didik dalam menerima materi. Materi selanjutnya yaitu KD 3.5 menerapkan proses scanning gambar atau ilustrasi teks dalam desain. Di sini disampaikan tujuan pembelajarannya. Di sini ada pengertian scanner secara merupakan suatu alat yang digunakan untuk memindai suatu bentuk maupun sifat benda yang ditransformasikan sebagai data digital. Selanjutnya ada fungsi dari scanning. Yang pertama menyalin berkas penting untuk dokumentasi. Lalu dengan scanner berkas dapat dikelola dengan mudah dan dengan adanya scanner berkas lebih aman karena bentuknya digital. Selanjutnya di sini ada jenis-jenis scanner. Yang pertama flatbed scanner. Lalu yang kedua ada roller scanner. Yang ketiga ada scanner drum. Yang terakhir ada hand scanner.
Lalu prosedur dari scanning, letakkan kertas pada layar scan, kemudian pencet tombol scan, mesin akan memancarkan cahaya sensor CCD. Teknologi CCD mengirim hasil pemindahan ke ADC, setelah dikonversi pada pedis 4 dan diedit sesuai dengan keinginan. Di sini disertakan video cara scan gambar menggunakan aplikasi Photoshop. Scan gambar dengan menggunakan aplikasi Photoshop. Sebelumnya hubungkan perangkat scan Anda ke laptop atau ke komputer dan pastikan driver scan-nya sudah terinstall di laptop atau komputer Anda. Selanjutnya jalankan aplikasi Photoshop. Selanjutnya Anda pilot, klik menu stop, kata sebuah scan-nya atau yang perlu sebelum hasilnya. Kita bisa fixture. Selanjutnya di sini juga ada evaluasi materi untuk mengukur seberapa baik peserta didik dalam menerima materi yang telah disampaikan. Di sini ada 5 pertanyaan evaluasi dan sudah ada jawaban yang ditandai dengan centang warna hijau. Sekian presentasi dari saya mengenai RPP dan media pembelajaran. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.